Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat Waalaikumsalam. malam rekan-rekan semua. Bersyukur ya masih bisa bertemu malam ini. Alhamdulillah Pak Atas sudah meluangkan waktunya ingin berbagi tentang tema grand design ya pada Badan Layanan Umum. Malam hari ini akan membahas tentang dasar hukum BLU dan BLUD dan pengadaan barang dan jasa. Sebelumnya kami minta maaf mungkin kenapa sesi malam ini dipercepat dan kemungkinan akan lebih cepat selesai juga karena berhubung Pak Atas lagi dalam perjalanan ya, jadi lagi menunggu pesawat. Jadi mohon maaf nanti sesinya tidak bisa lebih lama, nanti akan digantikan pada sesi selanjutnya. Jadi sesi selanjutnya nanti pertemuan selanjutnya akan durasinya mungkin lebih panjang. Begitu ya Pak Atas ya? Iya, insya Allah. Jadi mohon maaf ini sebelumnya. Ya, saya serahkan ke Pak Atas Pak. Mengingat waktu Bapak terbatas, nanti teman-teman yang lain sambil ikut masuk juga. Oke, silakan Pak Atas. Ya. Oke, terima kasih Pak Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara saya cukup jelas ya? Alhamdulillah jelas Pak. Oke, alhamdulillah. Jadi sebelumnya kita pada malam hari ini akan berdiskusi dulu mengenai bagaimana dasar hukum Badan Layanan Umum maupun Badan Layanan Umum Daerah dan kaitannya dengan pengadaan barang dan jasa. Mungkin bagi beberapa teman-teman yang bergabung pada kesempatan malam hari ini, perkenalkan dulu, nama saya Atas Yuda Kandita. Mungkin yang belum pernah ketemu dengan saya, mungkin ini tatap muka kita di udara yang nanti bisa kita tindak lanjuti dengan tatap muka di udara, di darat, apalagi nanti di Indonesia Procurement Forum dan Expo di Jogja minggu depan, insya Allah nanti kita bisa lebih banyak lagi berdiskusi. Pada malam hari ini saya hanya akan mendiskusikan kaitannya dengan dasar hukum BLU dan bagaimana pengadaan barang dan jasanya terlebih dahulu, karena pengalaman kami untuk melakukan pendampingan di beberapa tempat di Republik ini memang ternyata permasalahan utama dalam BLU atau BLUD khususnya kaitannya dengan bagaimana pengaturan pengadaan barang dan jasanya ini sebagaimana hasil kajian dari teman-teman Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Keuangan Daerah, bahwa ternyata pemahaman tentang dasar hukum BLU atau BLUD ini memang belum begitu mengakar di kalangan pengelola BLU itu sendiri, sehingga banyak muncul ketidakjelasan pelaksanaan aplikasi dan lebih parah lagi fleksibilitas yang harusnya dimiliki oleh sebuah badan layanan umum ini tidak bisa muncul, tidak bisa kita terapkan. Sehingga sebelum kita lebih lanjut berbicara mengenai apa itu BLU, kemudian bagaimana karakternya, maka akan lebih penting lagi kalau kita memahami bahwa dalam pengadaan barang dan jasa itu bisa kita pilah menjadi 3 bagian besar, yakni karakter pengadaan barang dan jasa pada birokrasi, kemudian pada badan layanan umum atau BUMN atau BUMD, termasuk di sini adalah BLUD juga, kemudian juga pengadaan pada sektor private atau sektor swasta, yang masing-masing ini punya karakter yang cukup berbeda. Kalau kita lihat pada slide ini misalnya, ranah birokrasi, ini sengaja kita beri warna merah supaya ini mencolok, bahwa birokrasi itu sebuah entitas yang di sana penuh dengan peraturan, regulasi, dan di sana juga karena ada peraturan berarti ada kewenangan siapa yang menjalankan aturan-aturan tadi. Kemudian karena ada peraturan, ada kewenangan dalam rangka proses cross-check, maka di sana ada ranah pengendalian, pengawasan pengendalian. Nah, kaitan dari hal itu karena kita berbicara pada tataran birokrasi, maka ranah hukum itu nanti bisa masuk ke sana, sehingga baik itu ranah hukum administrasi, ranah hukum tata usaha, maupun ranah hukum pidana, bahkan yang paling ekstrim ranah hukum tipikor, ini bisa muncul di dalam ranah birokrasi. Ini bertolak belakang dengan pengadaan di entitas di sektor swasta. Kalau kita berbicara sektor swasta,
maka segala sesuatu yang ada di sektor swasta itu regulasinya relatif lebih dinamis. Jadi bahkan tidak semuanya pun harus ada pengaturan. Karena apa? Karena pada prinsipnya ketika kita berbicara entitas swasta, maka entitas swasta ini biasanya yang dikejar adalah profit, pendapatan, keuntungan. Dan ketika kita berbicara keuntungan perusahaan, maka momentum waktu ini menjadi sangat krusial, sehingga tidak bisa dibatasi dengan peraturan-peraturan yang terlalu mengikat, seperti di birokrasi. Hingga itu perbedaan dasarnya. Kemudian di tengah-tengah itu, sejak munculnya Undang-Undang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang 1 tahun 2004, maka di sana sudah dimunculkan entitas yang namanya BLU, termasuk di dalamnya BLUD. BLU atau BLUD ini sebenarnya karakter entitasnya hampir mendekati sama dengan BUMN atau BUMD. Berbeda sedikit hanya pada di tataran bagaimana mereka mengejar profit. Ketika kita bicara badan usaha, baik itu badan usaha pemerintah nasional maupun badan usaha daerah, maka mereka akan punya tujuan untuk meraih profit. Kalau BLU secara entitasnya hampir mendekati korporasi, tetapi dia masih punya kewajiban pelayanan terhadap publik. Kewajiban pelayanan publik biasanya diterjemahkan menjadi standar pelayanan minimal dan lain sebagainya. Itu BLU masih punya kewajiban untuk melayani masyarakat. Selain itu juga, BLU juga punya fleksibilitas dalam rangka pengelolaan internalnya. Nah, ini nanti yang akan kita bedah, bahwa ternyata sejak keluarnya Undang-Undang 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, di sana roh fleksibilitas itu sudah sedemikian mengakar cukup kuat. Tapi ternyata memang tidak semua dari pengelola BLU atau BLUD ini mempunyai kemampuan literasi yang memadai untuk bisa menerjemahkan apa yang dimaui dari undang-undang tadi ke dalam tataran implementatif di lapangan. Jadi ada sementara ini kita pilahkan menjadi 3 karakter entitas, ada birokrasi, BLU, BUMN atau BUMD, dan juga entitas swasta. Nah, coba kita lihat bagaimana rumusan di Undang-Undang 1 2004 tentang Perbendaharaan Negara di dalam pasal 69. Di sana dinyatakan bahwa satuan kerja pemerintahan atau unit kerja pemerintahan yang memiliki spesifikasi teknis di bidang layanan umum diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangannya dalam bentuk badan layanan umum. Jadi kalau kita ukur sejak 2004 sampai sekarang 2019, kata BLU itu sudah bertengger hampir 15 tahun. Sejak tahun 2004. Nah, ini yang jadi memang benar-benar diberikan fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangannya. Jadi memang yang mendrive atau yang mendorong dari sebuah fleksibilitas ini karena apa? Karena pola pengelolaan keuangannya. Apakah berbeda? Jelas jauh berbeda dibanding pengelolaan keuangan yang dia berasal dari APBN maupun APBD murni. Jelas berbeda. Undang-undangnya bilang begitu. Sekarang bagaimana kaitannya dengan peraturan pemerintahnya sebagai petunjuk teknis atau yang menjalankan dari aturan BLU tadi. Kalau kita baca di PP 23 tahun 2005 di pasal 2 di sana, tujuan dan asas BLU itu sangat kental sekali bahwa BLU bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi dan produktivitas dan penerapan praktek bisnis yang sehat. Itu ada di pasal 2. Sebelumnya saya ingin sampaikan dulu kenapa saya harus mengawali presentasi ini dalam bentuk secara natural mengkopas apa yang ada di dalam aturan itu. Karena berdasarkan pengalaman empiris kami mendampingi beberapa BLU, ternyata bahkan untean-untean yang ada dalam aturan ini tidak pernah terbaca oleh para pengelola BLU. Jadi mereka taunya fleksibilitas dan sebagainya, mungkin membaca sekilas dan mungkin bahkan tidak memahami sama sekali. Sehingga penting sekali berdasarkan pengalaman kami diskusi dengan para pemangku kepentingan di BLU, akhirnya ketika mereka kita bukakan bentuk asli dari aturannya seperti ini, akhirnya benar-benar beliau-beliau ini baru tersadar, ya memang berbeda ya. Kita itu ragu ya, karena mohon maaf, kebanyakan karena terlalu banyaknya beban tugas yang dimiliki oleh para
pengelola layanan tadi, sehingga mereka tidak sempat untuk melakukan studi mendalam atau membaca secara lebih mendalam terhadap aturan-aturan yang ada. Sehingga Undang-Undang 1-nya bilang seperti itu, PP 23 2005-nya di pasal 2-nya bilang seperti ini, artinya memang pola pengelolaan keuangannya berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas. Artinya apa? Artinya ketika kita bicara secara prinsip ekonomi dan produktivitas, maka dan penerapan praktek bisnis yang sehat, maka ini sudah sangat berbeda dengan bagaimana pengelolaan dana-dana yang berasal dari APBN atau APBD murni. Ini sangat berbeda. Karena ketika kita bicara prinsip ekonomis, produktivitas, dan penerapan praktek bisnis yang sehat, maka di sana menuntut adanya keluasan. Dalam hal ini dinyatakan sebagai fleksibilitas. Nah, kita bersyukur, jadi di dalam Perpres pengadaan barang dan jasa, akhirnya hal-hal yang selama ini kita idam-idamkan, ini muncul. Saya masih ingat pertama kali saya membuat tulisan tentang bagaimana sebaiknya layanan pengadaan pada Badan Layanan Umum ini, saya tuliskan pada kurun tahun 2015 yang saya kirimkan ke Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan. Dan beberapa kali saya presentasikan, bahkan sempat kita melakukan brainstorming dengan beberapa perwakilan rumah sakit tipe A-nya Kementerian Kesehatan. Ya pada waktu itu kita masih kita masih agak ragu apakah ini benar-benar ada, apakah benar-benar fleksibel atau bagaimana. Tetapi berdasarkan berbagai pertimbangan, kajian, dan juga bagaimana kita melihat pengalaman-pengalaman empiris di tempat-tempat lain, maka mau tidak mau secara mutlak BLU itu memang harus dibedakan dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah pada umumnya. Dan kita bersyukur akhirnya Perpres 16 akhirnya mengeluarkan kata-kata ini. Jadi di pasal 61 ayat 1 huruf A ini kan sangat jelas sekali dikecualikan dari ketentuan peraturan presiden ini pengadaan barang dan jasa pada Badan Layanan Umum. Kalau kita nanti dibaca di Perlemnya, Perlem 12 tahun 2018 terkait pedoman pengadaan barang jasa yang dikecualikan pada pengadaan barang jasa pemerintah, maka di sana benar-benar sangat nyata bahwa pengadaan barang dan jasa pada BLU diatur tersendiri dengan peraturan pimpinan BLU. Saya langsung lompat ke ayat 5-nya. Dalam hal BLU belum menerapkan peraturan pimpinan BLU, maka pelaksanaan pengadaan barang jasa pada BLU berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Jadi keluarnya Perpres sekaligus Perlem ini bagi kami pribadi merupakan hadiah yang sangat luar biasa, karena berdasarkan pengalaman empiris kami ketika kami menjadi pengelola BLU, ketika masih mempunyai NIP, itu benar-benar kita sangat kewalahan ketika kita harus mengikuti tata kelola yang ada di dalam Perpres pada masa itu. Kenapa? Karena nature dari sebuah layanan umum, apalagi layanan kesehatan, itu benar-benar luar biasa. Unpredictable, everyday bahkan. Setiap hari itu tantangan, masalah itu munculnya luar biasa. Jadi pada malam hari ini saya juga tadi disampaikan oleh Pak Andi bahwa saya harus terbang ke Jakarta karena pada besok pagi sampai satu hari full kita akan membahas BLU di lingkup Pemprov DKI. Karena seperti pendampingan kami yang kami lakukan beberapa minggu yang lalu, ketika kita benar-benar ada dalam sebuah layanan kesehatan, karena waktu itu saya mendampingi Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan, rumah sakit tipe A-nya Pemprov DKI. Bapak Ibu bisa bayangkan, menjelang maghrib hingga pukul 6:30 malam, itu pasien yang masuk ke IGD itu jumlahnya 40 pasien dalam kondisi gawat darurat. Bisa dibayangkan keruwetannya. Dan pada posisi itu akhirnya saya bisa menyampaikan langsung kepada Bu Direktur, Ibu sekarang ini kan meyakini kan bagaimana 40 pasien masuk UGD secara bersamaan, dan apa yang harus dilakukan oleh layanan harus menyediakan. Karena itu pasien, karena itu kondisi emergency. Nah, kalau model-model layanan yang sangat fluktuatif, sangat dinamis seperti ini, diatur tidak menggunakan nature
atau menggunakan bisnis proses yang ada di layanan, apa jadinya? Bisakah? Oh, ini kita masukkan dulu ke dalam rencana umum pengadaan. Oh, kita bikin dulu rencana pelaksanaan pengadaannya. Mohon maaf. Bahkan hal-hal yang tampak umum di dalam pengadaan barang biasa di layanan non-BLU, itu ketika masuk menjadi kebutuhan yang ada di dalam layanan, maka itu kondisinya akan berbeda. Apalagi kalau nanti disandingkan, kalau Bapak Ibu pernah berbicara mengenai kuadran RALG, Supply Positioning Model. Sehingga ungkapan atau tulisan yang ada di Perlem ini, pasal 5 ini, benar-benar sangat luar biasa bagi kami, dan ini menjadikan keyakinan pada kita semuanya untuk mengatur bahwa layanan kita harus kita atur benar-benar sesuai dengan core bisnis kita. Maksud dari pemegang kebijakan, kenapa menyerahkan aturan BLU kepada masing-masing pimpinan BLU? Apakah semua BLU tidak bisa distandarkan? Itu pertanyaan yang pernah muncul dari sahabat saya yang kebetulan menjadi auditor di badan pemeriksa. Di sana teman-teman bertanya, loh Mas, bukankah itu bisa dicari benang merahnya? Loh, benang merahnya prinsip dasarnya bisa. Tetapi apakah tata kelolanya bisa disamakan? Tidak. Katakanlah sederhananya, ketika kita berbicara badan layanan umum di bidang pendidikan, akan berbeda kebutuhannya dengan badan layanan umum di bidang kesehatan. Lebih ekstrim lagi, lebih dalam lagi. Ketika kita berbicara badan layanan umum sebuah perguruan tinggi negeri, di mana fakultas kedokterannya menonjol, tentu pola belanjanya akan berbeda dengan BLU universitas yang fakultas tekniknya menonjol. Cara pengadaannya pun juga tidak akan sama. Dan ketika kita samakan, jadi kekacauannya luar biasa. Itu baru kita berbicara BLU di lingkungan pendidikan. Karena pengalaman kami berasal dari sektor kesehatan, Bapak Ibu coba bayangkan, di rumah sakit pemerintah yang sudah bertitle atau sudah memiliki pola pengelolaan keuangan BLU, itu ada rumah sakit tipe A, ada rumah sakit tipe B, ada rumah sakit tipe C, ada rumah sakit tipe D, dan sekarang era BPJS ini, puskesmas, pelaksana kegiatan BPJS, itu pun juga dibentuk menjadi BLU. Dari hal ini, apakah kita bisa untuk menggunakan layanan BLU ini untuk semuanya? Tidak bisa. Makanya apa yang ada di dalam Perlem ini menurut saya sudah merupakan kesadaran yang sangat-sangat luar biasa, yang ini perlu kita pegang semuanya. Sehingga tepat sekali ketika aturan pengadaan di BLU ini diserahkan kepada pimpinan BLU-nya. Yang penting di ayat 2-nya ini, bahwa aturan pengadaan ini juga harus memadai terkait bagaimana proses alur perencanaan, persiapan pemilihan, pelaksanaan pemilihan, dan bagaimana pelaksanaan kontraknya. Jadi hal-hal ini juga yang harus kita atur, tetapi kembali lagi sesuaikan dengan bisnis proses yang ada di masing-masing BLU. Dan itu tidak mesti sama. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, kalau kita berbicara di PMK 08/2006 atau di Permendagri 61/2007, Junto Permendagri 79 tahun 2018, maka di sana akan ada hal-hal umum, guidance yang diatur. Contohnya semacam bahwa dalam penetapan penyedia barang dan jasa, panitia harus memperoleh persetujuan tertulis dari pemimpin BLU kalau itu proses pengadaannya nilainya di atas 50 miliar. Ada fleksibilitas luar biasa. Jadi seorang direktur atau seorang pimpinan BLU itu tidak harus setiap saat dia terlibat dalam proses pengadaan yang relatif clerical. Dia hanya terlibat pada proses-proses yang sangat kritikal saja. Kemudian juga di bawah nilai 50 miliar atau sampai dengan 50 miliar tadi, maka hal tersebut bisa didelegasikan. Nah, ini bisa didelegasikan kepada siapa? Ya nanti tinggal diatur saja. Jejaringnya seperti apa? Apakah dibuat gradasi, misalnya jenjang di atas 50 miliar pemimpin BLU, nanti jenjang
5 sampai 50 miliar itu wakilnya atau eselon di bawahnya Nah, itu tergantung bagaimana pengaturannya. Itu pun juga harus kita kembali melihat bagaimana struktur organisasi dan tata kerja yang ada di masing-masing BLU tadi. Jadi benar-benar dinamis. Tidak bisa sekedar hanya kopas, misalnya, saya niru saja kopas BLU tetangga, tidak bisa. Akan sangat riskan. Kenapa? Karena kita tidak akan pernah bisa memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang muncul. Nah, kemudian juga di PMK 08 2006 dan Permendagri ini juga dasar-dasar penunjukan pejabat pengadaan ini sudah diatur dengan sedemikian fleksibel. Contohnya, ada 3 kriteria utama. Kriteria utama yang pertama adalah objektivitas, di mana pengelola pengadaan atau pejabat pengadaan dalam BLU atau BLUD tadi ada integritas moral, kecakapan pengetahuan, dan tanggung jawab. Juga independensi, menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan. Dan yang lebih utama adalah saling uji atau cross-check, artinya bahwa ketika kita melaksanakan sesuatu, maka ada informasi-informasi kompeten yang dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan, yang ini harus dipegang oleh para pengelola pengadaan tadi. Ini aturan besarnya. Nah, sekarang kalau kita berbicara, BLU itu ada di versi APBN, ada di versi APBD. Ketika kita bicara fleksibilitas BLU di APBN, maka kalau Bapak Ibu nanti sempat, Bapak Ibu silakan masuk ke dalam portalnya Direktorat BLU dari Kementerian Keuangan, karena BLU APBN itu yang menggawangi adalah Direktorat BLU Kementerian Keuangan. Di sana bagaimana pengelolaan pinjaman, kewenangan pengadaan, penyusunan tarif layanan, pengelolaan aset, remunerasi, sistem pengendalian internal, penarikan pengembalian dana BLU, kemudian bagaimana RBA pelaksanaan anggaran, sistem akuntansi pelaporan keuangan, serta pengelolaan kas dan investasi. Ini diatur tersendiri oleh Menteri Keuangan sebagai perwakilan dari negara terhadap BLU ini. Jadi Menteri Keuangan akan mengatur yang berbeda dengan pengaturan APBN atau APBD pada umumnya. Jadi benar-benar fleksibilitas ini muncul, dan munculnya fleksibilitas ini bukan karena kita pengen terbebas dari aturan umum, tidak. Fleksibilitas aturan ini adalah dalam rangka menjawab proses bisnis kita yang memang berbeda dari tata kelola yang ada di pemerintahan yang dia tidak memiliki karakter layanan. Sehingga ke depan mungkin akan muncul banyak lagi, karena kalau kita baca di PP 23 tahun 2005 terkait apa itu definisi pola pengelolaan keuangan BLU, di sana akan muncul sekali. Ini adalah pengecualian dari pengelolaan keuangan pada umumnya. Sehingga ketika kita melihat kok banyak sekali aturan BLU yang berbeda, memang berbeda. Karena memang ini native-nya, karakternya juga berbeda, Bapak Ibu. Contoh yang paling sederhana. Kadang kita terjebak ketika kita membaca RBA BLU. Ketika kita membaca RBA BLU, seolah-olah kita melihat bahwa anggaran BLU ini sangat besar sekali, ada sekian puluh miliar atau ada sekian ratus miliar. Tetapi kadang kita lupa bahwa BLU itu memperoleh pendapatan itu dari layanan. Sehingga dana yang ada di dalam RBA itu benar-benar hanya sekedar dana ancar-ancar. Kalau Bapak Ibu tanya, beda dengan dana APBN atau APBD. Kalau di APBN begitu kita terima DIPA-nya, itu relatif absolut bahwa dana itu di KPPN ada. Ketika di Pemda kita terima DPA, maka kita tanya ke bagian keuangan, dananya sudah siap. Tapi begitu kita ngomong di BLU, ketika ngomong RBA sekian puluh miliar, maka duit sekian puluh miliar itu sebetulnya baru estimasi, baru perkiraan. Nah, ini yang harus ini. Sehingga akan banyak pengaturan-pengaturan di sana. Dan kalau di BLU APBN jelas sekali bahwa pengadaan barang jasanya sesuai dengan praktek bisnis yang sehat. Kalau kita berbicara praktek bisnis yang sehat, apalagi kalau kita sudah mengikuti perkembangan atau tren kekiniannya, maka kita akan melihat bahwa sekarang praktek bisnis di e-commerce itu luar biasa. Apa kita nggak bisa menikmati kemudahan e-commerce saat ini? Nah, ini satu hal yang nanti perlu didiskusikan lebih intens. Kalau dulu itu ada pembedaan, misalnya ada BLU secara penuh yang dapat dibebaskan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan umum yang berlaku pada pengadaan barang jasa pemerintah yang bersumber pada pendapatan non-APBD dan non-APBD.
PM. Nah, kalau sekarang BLU itu sekarang begitu jadi BLU otomatis sudah penuh. Di Permendagri pun juga begitu. Jadi BLU itu sekarang sudah tidak ada lagi klaster BLU penuh atau BLU bertahap. Kalau di masa yang sebelumnya, di masa yang lampau, itu BLU dipilah menjadi bertahap atau penuh. Tapi kalau sekarang BLU saja, dan secara otomatis dia memiliki fleksibilitas. Nah, di PMK 08 2006 tadi memang kadang sering memunculkan keraguan karena pasal 3-nya menyatakan pengadaan barang dan jasa pada BLU dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang jasa pemerintah. Pasal 3-nya bunyinya seperti itu. Tapi kalau kita cek di pasal 4-nya, nah ini, terhadap BLU dengan status BLU secara penuh dapat diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada dalam pasal 3 bila terdapat alasan efektivitas dan atau efisiensi. Nah ini penjabaran efektivitas dan atau efisiensi inilah yang menurut saya sampai saat ini tidak banyak dilakukan oleh para pengelola BLU, sehingga para pengelola BLU tidak bisa memberikan jawaban yang argumentatif ketika ada beberapa pihak yang bertanya, kenapa Anda harus berbeda? Jadi, kata efektivitas dan atau efisiensi ini kita tidak akan bisa meminta orang lain untuk menerjemahkan itu, kecuali kita sendiri yang menerjemahkan untuk diri kita, karena yang paling tahu bisnis proses dari layanan itu ya kita sendiri. Saya berikan contoh, kalau kita di rumah sakit tadi misalnya, dalam satu waktu 40 pasien masuk IGD, berarti kita harus menyiapkan tenaga medis, tenaga paramedis, menyiapkan peralatan, bahan, dan lain sebagainya. Kalau misalnya dalam kondisi ini rumah sakit tidak memiliki persediaan atau tidak memiliki supplier yang bisa memberikan persediaan yang memadai, apakah kita akan berpendapat bahwa lebih baik rumah sakitnya ditutup saja karena kita sudah tidak mampu melayani? Kan tidak bisa seperti itu. Apalagi ini kaitannya dengan pasien gitu kan. Nah, maka dari itu kita juga harus menjabarkan apa itu efektivitas dan atau efisiensi itu apa. Kalau di pembahasan selanjutnya nanti akan saya berikan gambaran bagaimana kita mendefinisikan efektivitas dan atau efisiensi. Jadi sebetulnya kita keluar seluruhnya sesuai dengan penjelasan di pasal 20 PP 23 tahun 2005, itu pun tidak ada masalah. Asal kita memang punya argumentasi yang nalar, yang logik. Nah, inilah yang selalu kita kedepankan supaya teman-teman pengelola BLU itu menggali dirinya, melakukan self-assessment. Sebetulnya bisnis proses saya seperti apa dan harus bagaimana. Supaya apa? Supaya fleksibilitas itu ada. Yang perlu kita ingat di ayat 2-nya, fleksibilitas itu terkait dari sumber dananya jasa layanan, hibah tidak terikat, dan hasil kerjasama BLU dengan pihak lain. Jadi itu Bapak Ibu yang harus diingat bahwa apa istilahnya? Tidak semua anggaran yang ada dalam BLU itu mempunyai fleksibilitas. Misalnya, BLU perguruan tinggi menerima dana DIPA APBN. Maka dana DIPA APBN selain DIPA BLU ini, maka pelaksanaannya menggunakan aturan APBN, aturan pemerintah. Atau yang teman-teman yang di level Pemda, ketika mereka menerima dana DPA dari APBD murni. Kita tidak bisa menggunakan fleksibilitas ini karena fleksibilitas ini hanya untuk ini, jasa layanan, hibah tidak terikat, dan hasil kerjasama BLU dengan pihak lain atau hasil usaha lainnya. Ketentuan pengadaannya prinsipnya transparansi, adil, akuntabilitas, dan praktis bisnis sehat. Coba Bapak Ibu perhatikan, di prinsip pengadaan yang ada di PMK 08 2006 ini tidak pernah menyebut, tidak pernah beririsan dengan persaingan dan keterbukaan. Apa filosofi yang ada di sana? Karena memang ketika kita berbicara BLU, kita adalah melihat kepada diri kita sendiri. Kita melihat bahwa kebutuhan layanan kita seperti ini. Dan kebutuhan layanan kita yang mendefinisikan kita. Sehingga akan sangat berbeda dengan prinsip pengadaan barang jasa pemerintah. Pengadaan barang jasa pemerintah itu harus terbuka, ya kan? Terbuka, ada persaingan. Karena pengadaan barang dan jasa pemerintah memiliki fungsi dalam rangka memeratakan pembangunan, memeratakan ekonomi. Di BLU fokusnya bukan di sana, fokusnya adalah bagaimana layanan itu tidak terganggu, bagaimana layanan itu bahkan tidak tutup. Sehingga kalau kita melihat di sini tidak ada prinsip persaingan, tidak ada prinsip keterbukaan. Bukan berarti mereka tidak terbuka, mereka transparansi, tetapi mereka bingkai dalam akuntabilitas dan proses praktek bisnis yang sehat. Itu.
Nah, sekarang coba kita lihat dari sisi pemerintah daerah. Kalau di pemerintah daerah, kalau dulu Permendagri 61 tahun 2007, sekarang direvisi, diperbarui dengan Permendagri 79 2018. Hampir sama substansi yang muncul di sana, memang ada sedikit narasi perbedaan. Jadi BLUD itu adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis badan atau dinas daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan. Nah, ini kata kuncinya. Sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya. Selama ini banyak pengelola BLU yang ragu. Loh Pak, kenapa saya harus berbeda? Lah dari sisi regulasinya saja memang Bapak itu sudah dinyatakan dikecualikan. Dikecualikan itu bukan berarti terus tidak diatur, tidak. Nah, konteks hukum seperti ini yang saya berulang kali menyampaikan, ayolah kita bedah aturannya, kita baca aturannya. Jangan kita selama ini ketakutan-ketakutan kita itu karena kita itu kadang tidak pernah membaca sendiri. Kita hanya mendengar dari si A, si B, si C. Makanya kalau di kami, memang kami biasakan, ayo kita bedah aturannya bareng-bareng, kita baca bareng-bareng, supaya nanti kita paham. Karena kalau kita belum baca secara sendiri, maka kita tidak akan memperoleh keyakinan yang benar-benar hakul yakin tadi. Coba perhatikan, pasal 2 ayat 1 Permendagri 79 2018. BLUD bertujuan untuk memberikan layanan umum secara lebih efektif. Sengaja kata efektifnya saya merahkan, saya tebalkan. Supaya kita paham bahwa ketika kita berbicara efektif, kita melihat kondisi layanan kita. Percuma kita mengadakan sesuatu, tetapi cara mengadakan kita ini bertolak belakang dengan tujuan dari layanan kita. Kan nggak seru, misalnya ada kondisi emergensi, oh sebentar, kita tetap harus melakukan proses secara kompetisi. Nah, 40 pasien yang ada di IGD bisa bablas semua. Ini satu hal yang sangat mengerikan dan kita tidak akan membiarkan hal seperti itu. Secara efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab, memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat sejalan dengan praktek bisnis yang sehat untuk mencapai tujuan pemerintah daerah yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh kepala daerah. Nah, ini ada sedikit perbedaan. Kalau BLU di APBN tadi, maka irisan ataupun koordinasi dengan Kementerian Keuangan sangat kuat. Jadi mau bagaimanapun BLU dari APBN koordinatifnya adalah kepada Kementerian Keuangan sebagai bendahara umum nasional yang bertanggung jawab terhadap BLU ini. Tetapi ketika kita berbicara BLUD, maka Permendagri menyatakan kewenangan ini akan didelegasikan oleh kepala daerah. Jadi kepala daerah lah yang akan mengatur ini. Makanya kalau tadi outputnya dari BLU APBN itu ada peraturan A, B, C, D yang itu dikeluarkan oleh Menteri Keuangan, maka kalau di BLU di level pemerintah daerah, maka pengaturan-pengaturan itu nanti akan muncul melalui pengaturan-pengaturan yang dibikin oleh kepala daerah. Dan biasanya para kepala daerah itu, mereka akan membuat tata kelola BLU secara umum ini setelah penetapan BLU dilangsungkan atau dilaksanakan. Tetapi harus diingat, peraturan kepala daerah biasanya hanya mengatur guidance besarnya saja, aturan-aturan umumnya saja, tidak mengatur detail teknis operasionalnya. Karena setiap detail teknis operasionalnya sejalan dengan perpres tadi atau perlem tadi akan diatur oleh pimpinan BLU-nya masing-masing. Kalau di level pemerintah daerah, jelas sekali ada minimal 12 fleksibilitas yang ada di sana. Pertama, BLUD ketika menerima pendapatan, maka pendapatan ini tidak wajib di-store. Berbeda dengan misalnya ketika ada layanan di pemerintah daerah yang dia menghasilkan pendapatan, maka ketika dia tidak berbentuk BLUD, maka entitas pemerintah daerah ini harus pada kurun tertentu harus menyetorkan pendapatannya kepada pemerintah daerah. Tetapi di BLUD tidak. Kemudian juga proses bagaimana belanjanya pun, pola belanjanya pun bisa dengan ambang batas tertentu. Kemudian seperti kita ketahui bersama bahwa pejabat dan pengelola baik PNS maupun non-PNS di BLUD itu juga ada fleksibilitas. Jadi jangan kaget ketika melihat BLUD di daerah di mana dia bisa meng-hire, bisa menggaji sekian ratus pegawai BLU. Dan bisa mereka, karena memang mereka ada pendapatan yang mereka bisa gunakan secara langsung untuk melakukan itu. Nah, pengadaan barang dan jasa itu juga menjadi bagian fleksibilitas dari
BLUD, sama seperti yang di APBN tadi. Nah, Bapak Ibu, selain tadi, maka pengelolaan utang piutangnya pun ini juga apa istilahnya, juga punya fleksibilitas. Jadi kalau entitas pemerintah daerah lain itu tidak akan diberikan izin untuk melakukan hutang piutang, tetapi di BLUD itu diperbolehkan. Dari pengalaman kami kemarin ketika kita mendampingi salah satu rumah sakit provinsi di Sumatera, Pak Direktur dan direksi jajaran itu menyampaikan, Mas, ini kita mengalami kondisi seperti ini, bolehkah kita berhutang? Pak, tinggal dicek saja aturan gubernurnya, aturan kepala daerahnya. Biasanya di sana ada. Begitu kita cek lagi, oh betul kan? Jadi khusus untuk BLUD itu kepala daerah sudah menginstruksikan silakan mengambil hutang ataupun memiliki piutang, tetapi pastikan ketika memiliki hutang ataupun piutang itu tetap dikoordinasikan, dilaporkan sepersetujuan dari kepala daerah sebagai istilahnya pemilik BLUD-nya. Kalau tarif tadi sama seperti yang di APBN. Berikutnya, kalau di BLUD itu masih ada juga fleksibilitas pengelolaan barangnya, pengelolaan surplusnya, bagaimana melakukan kerjasama atau investasi, bagaimana pengaturan atau penunjukan dewan pengawasnya, remunerasi, termasuk laporan keuangannya. Sama, jadi kalau di APBN tadi, bagaimana laporan keuangan itu juga diatur oleh Menteri Keuangan, kalau di BLUD di daerah ini, maka pengaturan atau pelaporan keuangan itu didelegasikan oleh kepala daerah. Dan ini bisa berbeda dengan apa yang ada di dalam APBD, karena kewajibannya nanti hanya melakukan sinkronisasi secara nilai globalnya. Kalau di Permendagri 79 sekarang, sinkronisasi itu hanya dilakukan terhadap akun, misalnya akun belanja modal, akun belanja barang dan jasa, akun belanja pegawai. Jadi 3 akun besar inilah yang nanti dilakukan sinkronisasi. Kalau detailnya bagaimana? Kalau detailnya selama akun besarnya ini masih tetap, ya tidak ada masalah, ada perubahan. Nah, kalau kita lihat lebih dalam lagi di Permendagri 76 ini sudah ada klausul bahwa pengadaan barang jasa pada BLUD yang bersumber dari APBD maka tetap harus mengikuti pengadaan pemerintah. Oke lah, ini kita riset, kita terima, tidak ada masalah. Karena memang inilah ruang lingkup APBN, APBD sebagaimana yang tercantum di dalam Perpres pengadaan barang dan jasa pemerintah. Nah, ini penekanan kembali tadi. Jadi kalau 76 ayat 1 bilangnya seperti itu, di 76 ayat 2 dia nyatakan jasa layanan, hibah tidak terikat, hasil kerjasama dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah, maka diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang jasa atau pemerintah. Di sini Bapak Ibu, kami lebih suka memilih pembebasan secara seluruhnya. Bukan dalam rangka kita mencari enaknya sendiri, tidak. Tetapi ketika kita akan menentukan pembebasan sebagian atau seluruhnya, kalau kita memilih sebagian, berarti kita harus memilah-milah. Ketika kita harus memilah-milah, nah ini kita harus punya parameter yang jelas. Padahal nanti kalau kita akan sandingkan dengan beberapa teori atau beberapa best practice, maka yang ada di tempat-tempat lain yang akan kita bahas pada hari ke depan, itu menunjukkan bahwa memang nature-nya pengadaan itu setiap sektor itu memiliki perbedaan-perbedaan. Dan perbedaan-perbedaan ini harus diejawantahkan, diwujudkan, diimplementasikan dalam bentuk pengaturan pengadaan yang tidak harus sama. Sehingga sederhananya begini, ketika saya sama-sama berbicara kebutuhan generator set atau genset yang ada di layanan dengan genset yang ada di kantor kecamatan itu berbeda. Ketika genset di kantor kecamatan itu rusak, ya kita bisa, udahlah, nilai pengadaannya berapa? Oh, nilai pengadaannya di atas 200, oke lah. Karena mungkin pemeliharaannya butuh dana besar, waktu besar, akhirnya dikompetisikan. Kalau bahasa sekarang tender. Itu kalau di kantor kecamatan, genset rusak ditenderkan, nggak ada masalah, nggak ada isu ya. Walaupun konyol juga, kenapa? Genset kan sudah ada mereknya nih. Kalau sudah ada mereknya kan kita tinggal panggil yang punya merek saja. Idealnya kan begitu. Tapi karena ketakutan di masa lampau, itu seringnya asal nilainya di atas 200 juta saja, semuanya dikompetisikan, ditenderkan. Padahal tidak kan. Nah, ini juga yang harus kita pahami bersama. Jadi, fleksibilitas idealnya kalau menurut paham kami secara keseluruhan. Dan nanti akan coba kami tunjukkan kenapa harus secara keseluruhan.
Kalau di pasal 77-nya itu di sana tegas sekali disampaikan bahwa untuk mengatur pengadaan barang jasa yang dimaksud dalam pasal 76 ayat 2 maka diatur melalui peraturan kepala daerah. Jadi kalau di provinsi ada gubernur, kalau di kota ada wali kota, ada perwal, kalau di kabupaten ada peraturan bupati. Jadi kita harus menurunkan menjadi aturan kepala daerah. Nah, Bapak Ibu yang perlu Bapak Ibu ingat di sini, peraturan kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 itu tujuannya apa? Menjamin ketersediaan barang dan atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaannya yang sederhana, cepat, serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita berfokus kepada layanan kita, kepada internal kita. Jadi di sini kita tidak akan menjumpai bahwa yang lebih murah duluan yang kita kedepankan. Tidak. Kalau kita cari barang yang lebih murah tapi datangnya 30 hari lagi, kira-kira bagaimana nasib pasien yang ada di IGD tadi? Yang lebih murah, yang dia datangnya sekian puluh hari lagi. Apa ya seperti itu? Event kita jadi terlewati, momentum kita jadi hilang. Kalau momentum hilang, ya sudah, kita nggak bisa cerita apa-apa kan. Nah, memang berbeda. Karakternya adalah bagaimana kebutuhan dan kelancaran layanan itu harus kita utamakan. Itu bicara dari aturan. Oke, ada masukan Pak Andi, silakan. Ya Pak, lanjut aja Pak. Oke. Jadi, bentar. Mungkin webcamnya saya matikan aja Pak ya biar. Iya, silakan. Jadi dimatikan aja nggak apa-apa Pak. Oke, jadi kita lanjutkan kembali. Jadi dalam kajiannya di Dirjen Keuangan Daerah beberapa tahun yang lalu ini pernah memberikan sebuah guidance pada kita bahwa penerapan BLUD ini mengalami permasalahan yang cukup akut. Halo? Jelas ya? Jelas Pak. Oke ya. Jadi ini saya cuplikan kajian dari Dirjen Keuangan Daerah Pak. Jadi berdasarkan kajian dari Dirjen Keuangan Daerah ini, implementasi BLUD ini mengalami banyak permasalahan. Salah satu hal karena dianggap hal baru bagi Pemda. Ini kajiannya di Kementerian Dalam Negeri ya Pak ya. Di APBN pun berdasarkan pengalaman kami mendampingi BLU APBN pun ternyata hal serupa pun juga terjadi. Sehingga saya melihat ternyata pemahaman ini menjadi faktor yang sangat vital. Kenapa? Ada dua hal. Pertama, merubah pola pikir ini sangat susah. Jadi merubah pola pikir susah. Jadi ketika kita sudah terbiasa menggunakan mekanisme pengadaan APBN, APBD, ya kita seolah-olah taunya bahwa praktek pemerintahan itu ya hanya seperti itu. Padahal kan tidak, gitu kan. Kemudian juga ada beberapa masalah lain di mana BLU itu belum dianggap sebagai prioritas. Alah, ngapain sih mikir yang ruwet-ruwet? Nah, biasanya begitu excuse dari pengelola ini. Jadi kurangnya pemahaman ini dimiliki oleh baik internal maupun eksternal, Pak. Jadi bukan Bapak Ibu ternyata yang dari sisi internalnya yang punya pemahaman tentang BLUD itu lemah, yang dari sisi eksternalnya apalagi kepala daerah, wakil kepala daerah, DPRD, TAPD, kepala biro bagian hukum dan lain sebagainya itu menganggap ngapain sih harus dibedakan dengan APBD atau dengan APBN biasa? Toh pakai itu juga bisa toh. Nah, iya, itu pendapat orang-orang yang mereka tidak pernah terjun di layanan. Coba saja kalau beliau-beliau ini pernah terjun di layanan 1 jam saja di ruang pendaftaran atau 1 jam saja di ruang IGD, maka benar-benar nanti kita akan bisa menjiwai, kita akan tahu bahwa luar biasa, layanan ini nggak bisa disetarakan dengan pengadaan pemerintah yang tidak pernah mengalami anomali, yang tidak mengalami hal-hal yang berubah secara bertubi-tubi. Nah, belum lagi nanti ditambah beberapa dinamika pergantian pejabat dari sisi internal maupun eksternal BLUD, sehingga ini menjadi tidak optimal, Bapak Ibu. Nah, tidak optimalnya ini Bapak Ibu juga masih ada faktor lain juga. Kembali yang utama adalah pemahaman. Pemahaman terhadap apa? Terhadap regulasi.
ketika kita nggak paham terhadap regulasi, yang muncul hanya dua hal. Satu, ragu atau galau, dan yang kedua takut. Bahkan kalau di kajiannya Kementerian Dalam Negeri ini ada sebuah pertanyaan mendasar, waktu itu masih Permendagri 61 2007, mohon maaf. Jadi ada pertanyaan mendasar, benar nggak sih ada PP 23 tahun 2005? Benar nggak sih ada Permendagri 61 2007 waktu itu? Makanya dari hasil kajian ini yang menjadikan kita ketika kita melakukan mentoring kepada BLU atau BLUD ini, kita akan mengajak stakeholder yang ada di internal itu untuk benar-benar memahami dulu. Mereka harus hakul yakin bahwa memang BLUD itu seperti ini. BLU itu seperti ini. Nah, belum optimalnya juga terkait dengan pemahaman pihak eksternal. Nah, kadang mohon maaf Bapak Ibu, auditor itu kan melakukan compliance test atau audit tes kepatuhan terhadap regulasi otomatis kan. Nah, kalau kita punyanya regulasi APBN atau APBD saja, maka semua tata kelola yang dilakukan oleh entitas pemerintahan tadi akan di-benchmark menggunakan aturan yang ada di APBN, APBD. Dan sejauh kita melihat banyak sekali curhatan dari teman-teman pengelola BLU yang menyatakan, Pak, kami jadi temuan auditor begini. Ya, pertanyaannya sederhana, Bapak Ibu sudah membuat aturan untuk BLU atau BLUD-nya belum? Belum, Pak. Ya sudah. Tolong jangan menyalahkan auditor, karena auditor itu menilai sesuatu dari parameter. Dan parameternya itu, ya aturan yang berlaku di situ. Ini. Juga, mohon maaf, teman-teman penegak hukum, itu mereka juga selama ini tahunya bahwa pengadaan itu kan adanya perpres pemerintah kan. Sehingga mereka juga menganggap bahwa aturan di luar perpres pemerintah itu sebuah anomali atau lebih ekstrimnya lagi sebuah kesalahan. Tetapi begitu kita jelaskan dasar hukumnya, di suatu tempat, di salah satu instansi penegak hukum pernah kita jelaskan, kita breakdown, begitu kita sudah jelaskan, akhirnya para penegak hukum itu galau. Loh Pak, berarti kita nggak bisa dong menyidik pakai peraturan pemerintah. Nggak bisa Pak. Coba Bapak bayangkan, aturan pemerintah itu duitnya APBD, APBN duitnya sudah ada di bendahara negara atau di bendahara daerah. BLU itu duitnya masih mencari-cari Pak. Katakanlah misalnya pengadaan obat di salah satu rumah sakit nilainya 12 miliar dalam RBA-nya setahun. Apakah angka 12 miliar itu sudah ada duitnya? Tidak. 12 miliar itu estimasi pendapatan. Kalau pendapatan bulanan saya per bulannya 1 miliar, maka yang bisa saya gunakan untuk beli obat, maka kalau 12 bulan, maka itu 12 miliar. Tapi kalau kita mengkontrakkan di awal tahun langsung 12 miliar, itu juga akan terjadi kekacauan hukum yang luar biasa. Kenapa? Karena angka 12 miliar itu belum nyata. Yang nyata hanya angka 1 miliar pendapatan pada bulan sebelumnya. Sehingga sering sekali muncul di lapangan bahwa auditor ataupun penegak hukum menganggap bahwa yang dilakukan di BLUD itu semuanya salah menurut kacamata mereka. Tetapi ketika kita menjelaskan, ketika kita punya benchmark aturan yang benar, maka carut marut ini bisa kita jelaskan. Nah, mungkin sementara itu dulu Pak Andi yang bisa saya paparkan. Mungkin dari teman-teman yang ada di sini, Bapak Ibu yang ada di sini, ada yang akan berdiskusi terkait dengan apa yang kita sampaikan tadi. Silakan. Oke, Pak Atas, terima kasih. Ini ada pertanyaan, karena ini juga masih pengantar ya. Iya, masih pengantar. Selesai juga, ya. Nah, ini dari Mbak Debbie, malam Bang, mohon dicontohkan real kebijakan yang fleksibel dalam pengadaan BLU. Masing-masing tahap, satu perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan pengadaan. Seperti itu. Oke, saya jawab Pak. Jadi, ya, silakan Pak. Sebetulnya ini materi pada sesi keempat nanti. Secara detail akan kita eksplorasi di sana. Tetapi secara garis besar akan saya coba sampaikan begini. Ketika kita berbicara anggaran RBA, yang ada di BLU itu adalah pendapatan bulan berjalan. Misalnya pendapatan bulan ini di rumah sakit saya itu 5 miliar. Rumah sakit itu 40% digunakan untuk bayar jasa pelayanan. Artinya dari pendapatan 5 miliar, itu yang bisa kita gunakan hanya berapa? 3 miliar. Karena yang 2 miliar digunakan untuk jasa pelayanan haknya para petugas medis, para petugas memberi pelayanan. Nah, dari angka 3 miliar tadi, masih di breakdown, kebutuhan rumah sakit itu banyak. Ada obat, ada bahan medis habis pakai,
ada BBM, ada kebutuhan pelatihan, ada bla 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 bla. Nah, itu dirinci. Makanya setiap kali kita akan merencanakan belanja di BLU, maka kita harus cek cash flow real yang ada pada bendahara. Harus menjamin itu karena kita tidak boleh melakukan kontraktual terhadap objek yang tidak jelas. Karena itu nanti secara keperdataan salah. Karena beberapa kali kami diskusi dengan Kepala Biro Hukum di beberapa daerah, beliau menekankan kalau duitnya belum ada nggak boleh kita kontrakkan, Pak. Yang dikontrakkan sejumlah duit yang ada. Makanya dalam proses perencanaannya harus melihat cash flow BLU yang bersangkutan. Pertama itu. Kemudian bagaimana persiapan dan pelaksanaannya? Ini kita kembalikan kepada bisnis proses yang ada. Sekarang, kalau pengadaannya itu bisa kita prediksikan. Jadi inti belanja di BLU itu adalah kecepatan, bukan volume. Kalau di kita kan kebiasaan di pemerintah itu ketika kita belanja kan kita kumpulkan dulu dalam volume yang besar supaya kita dianggap tidak memecah paket. Kalau di BLU sebaliknya, duit 3 miliar yang tadi ada itu kita apa istilahnya? Kita jembreng bahasanya, kita jembreng untuk semua kebutuhan yang ada. Artinya apa? Semua kebutuhan layanan bisa kita jalankan, tidak ada bottleneck, baru nanti kita akan menerima pendapatan lagi, baru nanti kita akan rencanakan secara sirkular, secara siklus. Jadi proses persiapannya pun otomatis tidak mesti sama dengan pemerintah. Dan nanti kalau desain aturan yang beberapa kali kami bikin di beberapa daerah atau beberapa provinsi, itu memang cara persiapannya pun lebih dinamis, termasuk bagaimana cara pelaksanaannya. Nah, kalau berbicara pelaksanaan pengadaan di BLU, kita harus mulai mungkin kalau Bapak Ibu kemarin ikut pelajaran atau kuliahnya dari Pak Khairul Rizal, kan kita ada tuh supply positioning model tuh. Semua barang jasa kebutuhan yang ada di BLU itu bisa kita dudukkan dalam frame atau kuadran-kuadran yang ada di dalam SPM tadi. Dan ketika kita dudukkan dalam kuadran SPM tadi, maka kita akan tahu bahwa, mohon maaf, kita tidak bisa melakukan sembarang tender pada BLU, apalagi di layanan kesehatan, walaupun nilainya besar. Karena hampir semua barang jasa yang ada di layanan kesehatan, itu kalau nggak di kuadran critical atau strategic, maka di kuadran bottleneck. Nah, kalau sudah di kuadran itu, nggak bisa kita kompetisikan. Makanya aturan pengadaannya jangan menggunakan kompetisi. Karena memang sejak PP, sejak PMK, kemudian sejak Permendagri juga tidak pernah ngomong bahwa di sana ada prinsip kompetisi atau keterbukaan. Tidak, prinsipnya adalah mendukung layanan. Itu, Pak. Singkatnya seperti itu. Nanti detailnya nanti di pertemuan keempat, insya Allah. Silakan, Pak Adi. Oke. Terus ini lagi dari Pak Saifuddin Supri. Mohon dijelaskan beda jelas aturan hukum perlakuan sumber anggaran APBD dengan pendapatan BLU dalam pengadaan barang dan jasa. Ya, makanya ada trade-off. Trade-off-nya bagaimana? Yang dari APBN atau APBD, kalau ini kita khususnya ke APBD, berarti kalau di bahasa saya, Pak, karena saya dulu juga panitia inti pengadaan di BLUD saya, maka saya akan memilah. Kalau saya punya DPA, APBD murni, maka saya akan menggunakan otak kiri saya perpres minded, menggunakan dasar aturannya perpres. Tetapi manakala ini benar-benar pendapatan layanan, pendapatan yang tidak di-store tadi, maka ini berarti pendapatan BLUD, dan pendapatan BLUD ini adalah bagian dari fleksibilitas. Maka saya akan menggunakan otak kanan saya. Apa itu? Aturan pengadaan BLUD. Jadi kita harus melihat sumber dana dulu. Sumber dananya dari mana, itulah yang nanti akan kita gunakan sebagai dasar untuk melakukan proses pengadaan. Jadi benar-benar kita harus tanya dulu, ini duitnya duit apa? Oh, ini adalah duit BLU. Nah, kalau duit BLU masih ada pertanyaan lebih detail lagi. Kita akan tanya, cash flow-nya rumah sakit yang untuk pengadaan ini berapa porsinya? Apakah sesuai RBA atau mohon maaf, karena setiap bulan itu di BLU akan merilis laporan keuangan. Bagaimana posisi cash flow, posisi keuangan pada bulan yang berkenaan. Nah, dana yang ada di bulan berkenaan itulah yang bisa kita belanjakan. Misalnya pendapatan bulan ini tadi saya sampaikan 5 miliar, masa kita mau belanja alat yang nilainya 6 miliar, kan nggak mungkin. Kita nggak boleh berkontrak terhadap hal-hal yang kita sendiri nggak punya duitnya. Karena itu bertentangan dengan keperdataan.
Gitu Pak. Jadi harus di trade off mana otak kanan yang pakai aturan PLUD bahasa saya, mana otak kiri yang kita menggunakan Perpres APBN atau APBD tadi. Mungkin demikian Pak Saifuddin. Ya. Silakan kalau ada yang lagi. Oke. Rekan-rekan kalau ingin bertanya langsung boleh diklik gambar tangan. Saya akan aktifkan speakernya. Ada yang ingin bertanya, silakan. Mohon perhatian, karena alasan operasional para penumpang Lion Air dengan nomor penerbangan JT545 Jakarta. Iya. Mohon maaf, ya resikonya di bandara begini Pak, mbak-mbaknya terlalu aktif. Ya. Oke, silakan. Ya, belum ada yang bertanya. Mungkin Pak Saifuddin Suri ingin bertanya langsung, atau mungkin Mbak Debbie. Mungkin Mbak Debbie ingin bertanya, silakan. Thank you. Malam, Pak Andi. Pak Saifuddin Suri. Ya, malam Pak Andi. Oh iya, malam Pak. Silakan Pak. Pak Atas mohon tanya nih. Ini kan kesulitan Iya. terbesar itu hanya Suaranya bisa dikerasin dikit Pak, biar kedengaran lebih. Oke. Pak, Silakan, Pak. kesulitan terbesar itu rumah sakit harus menjelaskan kepada pihak-pihak luar, misalkan APH kaitannya dengan Iya. fleksibilitas. Ya. Betul. Ini mohon pencerahannya Pak. Kiat yang paling sederhana, yang paling mudah untuk menjelaskan mereka itu kira-kira seperti apa ya? Karena kadang mereka karena punya senjata, punya ini, akhirnya tidak mudah untuk dijelaskan. Nah, gimana ini Pak Atas? Pak? Ya, terima kasih Pak. Jadi kalau saya menjawabnya ini dari pengalaman pribadi kami ya Pak ya, ketika kami dipanggil oleh salah satu kepala kejaksaan negeri di salah satu kota di Jawa Tengah. Jadi beliau ketika mau menaikkan kasus itu, beliau sengaja mengumpulkan para penyidiknya, kemudian saya diminta hadir untuk mengkoreksi atau menelaah. Nah dari sana memang kita melihat bahwa sementara ini mayoritas teman-teman penegak hukum, jangankan penegak hukum, stakeholder yang ada di lingkungan pemerintah saja, itu masih menganggap bahwa BLU itu sama seperti kantor kecamatan atau kantor dinas yang dia tidak punya layanan. Sehingga menjelaskan kepada pihak luar itu sebetulnya lebih mudah ketika apa? Dari sisi internal ini sudah mempunyai pemahaman pola pikir yang sama. Makanya salah satu benchmark kami ketika mendampingi BLUD, saya meminta semua pejabat struktural yang ada di layanan tadi, tolong Bapak Ibu kumpul dulu. Karena seringnya munculnya masalah itu adalah bukan dari eksternal, seringnya munculnya masalah itu dari internal. Ketidakpuasan internal, ketidakpahaman internal terhadap tata kelola BLUD itu sendiri, seringnya memunculkan kecurigaan, Pak. Jadi pengalaman kami, teman-teman yang mereka nggak paham tata kelola BLU atau BLUD ini kadang yang malah bikin move. Bikin, mohon maaf, gosip, kadang bikin, mohon maaf, ngobrolan di warung kopi, kalau di sana, mohon maaf, ada intel-intel yang bergerak, selesai sudah, Pak. Kan jadi satu hal yang sangat kontradiktif kan, orang yang ada di internal BLU atau BLUD malah menjelaskan ketidakpahamannya mereka. Jadi, kalau pengalaman saya menjelaskan kepada APH beberapa kali kita lakukan dan itu bagi kita mereka sangat paham, apalagi kalau kita tunjukkan jangan pernah menggurui APH tapi ajak APH untuk membuka aturannya. Pak mohon izin Pak, ini PP 23 bunyinya seperti ini, mohon izin Pak, Permendagrinya bunyinya seperti ini. Jadi senantiasa selalu saya eksplorasi seperti itu Pak. Dan mohon maaf, yang namanya teman-teman penegak hukum nggak akan serampangan kok. Tapi yang parah justru internalnya Pak, biasanya begitu. Internal itu siapa? Ya stakeholder yang ada di dalam BLUD itu sendiri yang kadang memberikan umpanan-umpanan yang tidak benar. Yaitu tadi, sesuai kajiannya Kemendagri, bahwa ternyata pola pikir di internal itu, yang paham tentang bagaimana BLUD itu terbatas, Pak. Nah ini mungkin saya hanya menjawabnya dari pengalaman empiris, makanya sekarang begitu kita sudah jelaskan bagaimana beda aturan itu kita munculkan, akhirnya apa? Akhirnya teman-teman bisa menjelaskan dengan lebih masuk akal. Karena sepaham saya Pak, teman-teman penegak hukum itu hanya bertanya Pak. Yang menjadi masalah adalah ketika kita tidak memberikan jawaban yang masuk akal. Itu. Ya, itu Pak. Silakan. Oke. Pak, gimana Pak Saifuddin Suri? Masih ada pertanyaan? Silakan Pak. Ya,
Atas, terima kasih sekali, sangat memuaskan. Yang kedua Pak, Ya. Monggo silakan. Kaitannya tadi saya tertarik, kalau BLUD itu kan harus diatur dengan kepala daerah, aturan kepala daerah. Cuman Betul, itu tadi kan masalah teknis nanti dikembalikan kepada direktur. Nah, kita bagaimana membedakan mana ini yang diatur oleh kepala daerah, mana yang diatur oleh direktur? Karena biasanya direktur, saya takut biar semua diatur oleh kepala daerah, itu juga banyak terjadi seperti itu. Nah, Iya betul. Iya. Betul Pak, yang disampaikan Pak Saifuddin tadi betul sekali, karena hampir setiap BLU, BLUD yang kita datangi itu mesti awalnya seperti itu yang dimunculkan. Tetapi biasanya pada hari pertama saya ketemu beliau-beliau ini, saya akan membedah BLU itu untuk internal itu dari tiga sisi yang seperti yang akan kita bedah pada saat kita melakukan kuliah online ini atau kita melakukan webinar ini. Artinya apa? Pemahaman regulasi kita jelaskan dulu kepada internal. Kemudian bagaimana sebetulnya Pak, riset tentang pengadaan di layanan umum, khususnya layanan kesehatan, itu risetnya sudah luar biasa banyaknya Pak. Dan semua itu nggak ada, mohon maaf, yang mengarah kepada mekanisme kompetisi. Nggak ada. Artinya apa? Kajian ilmiah di semua negara, bahkan oleh para pakar-pakar itu sudah jelas. Besok kita akan paparkan. Semoga Bapak Ibu nanti bersabar, bisa mengikuti. Dan juga selain kita berbicara dari sisi riset ilmiah di bidang medis tadi, juga ada, mohon maaf, banyak best practice atau tata kelola di negara-negara maju. Ini yang mereka benar-benar sudah melakukan desentralisasi terhadap proses pengadaan di sebuah entitas. Jadi, pengadaan yang tersentralisasi yang selama ini kita pahami menggunakan aturan-aturan dari pusat itu sebetulnya kalau bagi beberapa orang ini menjadi tidak masuk akal. Kenapa? Karena karakter dari masing-masing aturan atau bisnis proses di layanan itu beda-beda. Sehingga trade-off-nya nanti Pak, yang diatur kepala daerah itu adalah payung-payung besarnya, guidance besarnya, detail-detailnya, teknisnya itu nanti akan dilimpahkan kepada pemimpin BLU yang benar-benar dia memahami dari hulu hilirnya, duit saya adanya kapan, bagaimana, siapa yang akan melakukan, ya kan? Siapa yang akan memproses pengadaannya, siapa yang akan bertanggung jawab kalau bahasa kita menjadi PPKOM-nya. Itu nanti kita atur, kita sesuaikan dengan karakter yang ada di dalam. Dan itu nanti trade-off-nya intinya begini saja seperti yang saya sampaikan tadi. Otak kanan pakai aturan BLUD, itu hal yang detail, yang operasional, yang memang itu menunjang layanan. Nah, hal-hal yang bisa diprediksikan, direncanakan jauh-jauh hari, maka itu cukup pakai APBD atau pakai APBN. Pakai aturan pemerintah. Trade-off-nya gitu aja sih Pak. Kalau di sini memang belum muncul, karena di sesi ini kita membahas dari sisi regulasi dulu. Kita masih belum berbicara dari bagaimana kajian ilmiah medisnya maupun bagaimana tata kelola terbaik pengadaan yang ada di negara-negara yang mereka, mohon maaf, sudah lebih maju dibanding kita. Makasih Pak Saifuddin. Ya, Pak Atas, wah luar biasa, terima kasih sekali. Terakhir boleh. Monggo, silakan. Oke, ini ada lagi dari Ibu Juni Rawati. Panggilan ditujukan kepada Bapak Edi Edward, Bapak Hajanan, mungkin ada teman-teman yang lain yang ingin bertanya. Bapak Nuryanto dan Bapak Ali Kurniawan, penumpang Lion Air karena penerbangan JT 564 tujuan Balikpapan dengan segera naik pesawat udara melalui pintu nomor 6. Silakan. Panggilan ulang ditujukan kepada Bapak Edi Edwardu, Bapak Hajanan, Bapak Lili Setiawan, Bapak Rasdi, Bapak Nuryanto, dan Bapak Ali Kurniawan. Iya, iklannya luar biasa. JT 664 tujuan Balikpapan dengan segera naik ke pesawat udara melalui pintu nomor 6. Silakan. Oke, Pak Furkon Barosi ya. Iya, monggo silakan Pak Furkon Barosi. Belum ada suara. Atau diketik dulu Bapak, mungkin. Mbak Debi, silakan ingin bertanya. Selamat malam, Pak Andi, Pak Atas. Malam. Silakan Andi. Mau diskusi sedikit nih, Bang Atas. Mangga, silakan. Ya, masalah. Mungkin ini kan baru pengantar. Apakah ini masuk dalam pengantar atau udah masuk ke dalam ya? Karena saya suka masuk langsung ke dalam kali ya. Oke, silakan.
tentang fleksibilitas gitu ya. Idenya adalah pengadaan BLU itu tanpa kompetisi seperti yang Bang Atas bilang tadi ya kan. Itu fleksibilitasnya. Nah, begini, bagaimana strategi kita di dalam fleksibilitas BLU itu dengan tanpa kompetensi itu kita memastikan harga yang wajar dan kita tidak dibohongi begitu, Bang. Contohnya begini, kami di dalam rumah sakit ya Bang ya, selama ini kan sudah beberapa kali melakukan fleksibilitas itu. Nah, beberapa tahun yang terakhir ini, misalkan dalam pengadaan implan yang sangat diperlukan, begitu kita kan memakai sistem yang BLU ya, yang KSO, yang penyedianya datang, yang dibutuhkan itu yang kita pakaikan kepada pasien, begitu ya. Nah, itu termasuk fleksibilitas itu memang saat-saat dibutuhkan gitu ya Bang ya. Ternyata harga yang kita dapatkan yang lama itu kita coba dengan kompetensi itu sangat jauh sekali berbedanya. Nah, barang itu bagaimana sebenarnya? Iya, barang yang sama, speknya sama, penyediaan yang sama. Jadi seakan-akan kita dibohongi dengan cara tanpa kompetisi. Nah, itu kita juga sangat berhati-hati sekali dengan menerapkan fleksibilitas dengan tanpa kompetisi itu, Bang. Nah, bagaimana kira-kiranya pendapat Abang ini? Bagaimana strategi kita dalam melakukan fleksibilitas itu tanpa kita tidak dibohongi begitu dengan harga yang wajar begitu, karena sudah berapa ini rumah sakit ya mungkin yang nasional mungkin Bang ini sudah kita temui hal yang seperti itu begitu. Oke. Sangat menarik ya. Ini kasuistik yang sangat ada di lapangan. Kalau di sini saya mohon izin berpendapat bahwa kalau mekanisme implan itu yang lebih cocok sebetulnya bukan mekanisme beli mendadak. Seringnya kan teman-teman itu kan beli mendadak ya, beli mendadak atau beli ekspres. Ketika kita beli ekspres kan berarti effort yang dikeluarkan oleh penyedia kan berbeda dengan ketika kita melakukan proses tender atau kompetisi. Tetapi apakah bisa alat implan? Implan itu kan ada macam-macam, ada implan yang untuk tangan, untuk kaki, untuk badan dan lain sebagainya. Apakah kita bisa memprediksikan bahwa pengadaan ini nanti akan kita gunakan? Kalau di aturan pengadaan yang nanti kita bikin, saya langsung nyatakan bahwa ini pengadaan mekanismenya konsinyasi. Jadi kita tidak perlu ada perjanjian dulu, transaksional, kecuali hanya perjanjian titip barang, konsinyasi. Nah, benar Bang. Jadi selama ini kita melakukan konsinyasi. Namun dengan catatan, ternyata setelah kita kompetisikan, harganya sangat jauh berbeda. 6367 tujuan Jakarta. Dipersilahkan naik ke pesawat udara melalui pintu baru iklan. Para penumpang dipersilahkan mematikan Mbaknya ini ramah banget ini. Periksa kembali para bawaan Anda. Terima kasih. Oke. Silakan. Jadi begini Mbak. Unidebi tadi kan menceritakan sesuatu yang kita rencanakan dengan sesuatu yang kita beli secara tiba-tiba itu mesti harganya berbeda. Ketika orang melakukan konsinyasi itu effortnya sudah ada. Ketika dia effortnya sudah ada, resiko kan ditanggung oleh penyedia. Repotnya di kita itu kita sering berbicara tentang total biaya kepemilikan, total cost of ownership. Tapi kadang kita sendiri maaf Bang, tadi itu memang konsinyasi Bang, bukan maksudnya dengan tiba-tiba tidak. Makanya kan ketika kita berbicara konsinyasi, tahu nggak kita effortnya penyedia itu kan sudah dikalkulasi di sana gitu loh. Beda ketika kita melakukan lelang atau tender. Tapi baik tender maupun konsinyasi itu plus minus. Dan selama ini kelemahannya adalah ketika kita hanya mendefinisikan efektivitas dan atau efisiensi tadi, parameternya hanya harga. Jebakan harga ini, selama tidak dijelaskan dalam sebuah peraturan, maka orang hanya akan tertuju kepada harga. Orang nggak akan pernah melihat begini misalnya, ketika saya beli barang, yang barangnya itu sudah ready 24 jam di tempat saya, otomatis kan ada biaya yang harus dikeluarkan oleh penyedia untuk bisa menyupport barang tadi kan. Ya kalau kita fair ya kita harus mengukur itu, berapa biaya risiko yang dia tanggung dan lain sebagainya. Tapi ketika kita ngomong itu sudah kontraktual, begitu kontraktual barang dikirim terserah mereka kan. Artinya apa? Tidak memungkinkan adanya turnover. Masa barang yang sudah kita kontrakkan, kita beli, sudah dikirim, sudah serah terima, tiba-tiba kita kembalikan. Artinya apa? Biaya yang ada di penyedia itu tidak pernah kita kalkulasikan secara utuh.
efektivitas dan efisiensi yang kita maui untuk layanan juga tidak pernah terdefinisikan. Sehingga yang jadi masalah, siapapun dari pihak luar ketika melihat itu, seolah-olah harganya jadi mahal. Karena komparasinya hanya bicara pada initial cost, harga. Bukan kepada bagaimana kecepatan layanan di rumah sakit tadi. Nah, saya melihat filosofi ini yang harusnya dipahamkan dulu kepada internal stakeholder yang ada di rumah sakit. Dan definisi efektivitas dan atau efisiensi ini, saya keliling ke hampir semua BLU, BLUD tidak pernah terdefinisi. Padahal kan PP 23 tadi ngomong kan, kita dibebaskan secara keseluruhan kalau kita punya alasan efektivitas dan atau efisiensi. Tapi ada nggak definisi efektivitas dan efisiensi ala BLU kita? Kalau nggak ada, mohon maaf. Jangan salahkan pihak luar ketika akhirnya membenchmark menggunakan parameter harga. Jadi kata kuncinya, nah ini mungkin nanti penjelasannya besok, bagaimana nanti kita mendefinisikan definisi efektivitas dan efisiensi ala BLU. Karena kalau kita membenchmarknya kepada pengadaan ala pemerintah, pengadaan ala pemerintah itu dari dulu bahkan sampai sekarang pun nanti ujung-ujungnya parameternya adalah harga terendah. Dan stigma harga terendah inilah yang akhirnya muncul di benak semua stakeholder yang ada. Nah, memang ini proses yang cukup panjang yang memang kita harus lalui. Jadi, pahamkan dulu internal. Bahwa kalau saya ilustrasi sederhananya begini. Kalau kita butuh barang cepat, kita pengirimannya kan pakai kilat ekspres atau bahkan one night service kan. Kalau pakai one night service, biaya kirimnya sama nggak dengan reguler? Berbeda kan? Nah, di pasar saja sudah mengakomodir seperti itu. Anda mau kirim reguler harga sekian, Anda mau kirim ekspres one night service, atau bahkan yang menggunakan Federal Express yang menggunakan pesawat, harganya sekian. Dan mohon maaf, harganya nggak mungkin sama. Dua proses yang berbeda, kalau kita hukumi sama, adil nggak kita? Fair nggak kita? Dan sepemahaman saya, sepengetahuan saya, teman-teman auditor bahkan, itu mereka juga tidak, istilahnya tidak hantam kromo saja, hanya terpaku kepada angka-angka atau data-data yang muncul di dalam kontrak atau perjanjian. Mereka akan melihat apa yang melatar belakanginya, kenapa begini. Dan kalau di layanan kesehatan, argumentasi teknis, argumentasi yang sangat filosofis dari petugas medis atau petugas paramedis atau petugas fungsional lainnya, ini menjadi vital. Karena sepaham saya, di Republik ini tidak pernah ada orang yang dia menego atau mendebat petugas pelayanan kesehatan atau mendebat dokternya. Paling banter. Mereka hanya akan melakukan nego terhadap apa? Dok, ini resepnya saya tebus separuh dulu ya dok. Duitnya nggak bawa atau duitnya belum cukup. Paling banter hanya itu. Tapi treatment yang diberikan oleh petugas medis atau petugas paramedis itu nggak akan pernah kok dinego. Apa Bapak Ibu pernah kira-kira misalnya kita di treatment dokter, oh dok jangan pakai ini dok, pakai ini dok. Nah, kan nggak pernah kita seperti itu. Nah, kita harus mengencourage teman-teman pemberi layanan ini untuk meyakini. Bahkan kalau saya ketika ketemu dengan petugas medis, saya sampaikan, Bapak Ibu, yang kuliah kedokteran itu Bapak Ibu, yang kuliah kebidanan, yang kuliah perawatan itu Bapak Ibu. Tapi kenapa Bapak Ibu takut kepada orang-orang yang mereka hanya sekedar bertanya, yang mereka sendiri juga tidak pernah kuliah di bidang medis ataupun paramedis? Tanya-tanya kan nggak pernah ada kan, dokter yang didebat oleh pasiennya gara-gara treatment atau pemberian resep kan? Baru akhirnya sadar, iya Pak, mohon maaf, jangankan pasien biasa, siapapun itu, termasuk penegak hukum, bahkan mohon maaf, termasuk orang tertinggi di muka bumi ini pun, misalnya presiden atau siapapun itu, kira-kira seorang presiden akan mendebat dokter kepresidenan atau tidak? Tidak pernah ada. Karena justifikasi medis itu milik mereka, dan mereka lah yang harusnya kita kembalikan. Memang pengalaman di masa lalu, kadang ada beberapa praktek-praktek yang tidak semestinya ada di layanan kesehatan. Nah, tapi ingat, hati-hati. Yang praktek yang anomali, yang tidak benar tadi, itu mungkin hanya 5%. Jangan sampai kita bikin aturan berdasarkan yang 5% tadi.
Yang oknum itu 5%, bukan 95%. Kenapa kita menghalangi yang 5%, tapi malah menghambat yang 95%? Nah, sistem inilah yang harus kita balik, yang harus kita kelola, dan itu harus muncul di aturan kepala daerah. Nanti kita akan, mohon izin, ini ada pertanyaan Pak, saya langsung jawab ya. Ya silakan Pak. Ya, ini. Kalau minta pasal regulasinya sudah jelas Pak. Tadi nanti Bapak silakan baca di slide yang sudah saya siapkan. Di sana sudah cukup jelas sekali bahwa ruang lingkupnya Perpres itu jelas sekali bahwa Perpres berlaku untuk APBN atau APBD. Saya ada beberapa slide pengantar sebetulnya. Ilustrasi sederhananya begini Pak. Orang sering mendebat bahwa BLUD adalah bagian dari keuangan negara atau keuangan daerah. Iya, saya tidak akan mendebat itu. Saya tidak akan melakukan defend. BLU itu bagian dari keuangan negara. BLUD bagian dari keuangan daerah. Tapi aturan negara dan aturan daerah lah yang mengeluarkan BLU itu dari aturan umum tadi. Mulai dari PP 23 2005, ya kan? Mulai dari KMK 08 2006 kalau untuk APBN, mulai lanjut dari Permendagri 61 junto Permendagri 79 2018. Jadi kalau Bapak pengen tahu lebih ekstrimnya, baca ruang lingkupnya Perpres. Apa itu ruang lingkupnya Perpres? Dana-dana yang dari APBN atau APBD. BLU apakah APBN? Tidak. BLU apakah APBD? Tidak. Bagian dari keuangan APBN apa? Bagian dari keuangan negara? Ya. Tapi apakah itu APBN murni atau APBD murni? Jelas tidak. Ini sama persis statusnya dengan gaji, tunjangan, honor Bapak Ibu yang masih statusnya PNS. Bapak Ibu, gaji, tunjangan, honor Bapak Ibu yang dari negara itu ada di dalam APBN. Pos belanja pegawai. Ada di APBD, juga pos belanja pegawai. Ya kan? Tapi kira-kira Bapak Ibu pernah nggak beli rumah itu pakai Perpres? Pernah nggak beli mobil pakai e-katalog? Nah kalau Bapak Ibu harus fair ya Bapak saya harus samakan. Kenapa? Karena gaji tunjangan honor seorang pegawai negeri itu tetap ujungnya muaranya dari APBN atau dari APBD. Tetapi apakah pengadaannya pakai Perpres? Tidak, karena itu sudah duitnya mengalir kepada rekening atau akun Bapak Ibu masing-masing. Statusnya BLU sama seperti itu. Ilustrasi lagi Pak. Kalau kita punya bansos, BanQ, apakah proses pengadaannya mengikuti Perpres atau mengikuti pengadaan pemerintah? Jelas tidak. Penyaluran bansos dan BanQ ada aturannya sendiri. Jadi tidak setiap tata kelola di pemerintahan itu menggunakan Perpres pengadaan. Block grant itu dananya langsung kepada masyarakat. Dan begitu dananya sudah langsung kepada masyarakat, seperti PMPM, apakah menggunakan Perpres? Tidak. Jadi tolong kita menggunakan kesadaran kita. Apakah selama ini kita pernah beli mobil pakai e-katalog? Apakah selama ini kita pernah beli rumah menggunakan pelelangan padahal rumah kita harganya di atas 200 juta? Kan tidak. Walaupun itu sumbernya dari APBN atau APBD. Jadi kalau pengen tahu pasalnya di mana, lah itu pasalnya di ruang lingkup Perpres sudah sangat jelas sekali. Apalagi di Perpres 16 2018 pasal 61 tadi. Benar-benar dikecualikan. Kita sudah dikecualikan. BLUD itu ibaratnya mohon maaf sudah diusir. Karena apa? Karena memang Perpresnya tidak memadai untuk menjelaskan tata kelola di dalam BLU. Begitu Pak Nasron. Semoga bisa memberikan istilahnya gambaran ya. Jadi memang otak kanan otak kiri itu hanya istilah kami saja pada waktu itu gitu loh. Karena saya menerima dua penugasan sebagai ketua Pokja dan penugasan sebagai panitia pengadaan BLUD. Jadi saya benar-benar harus memilah dua hal ini pada masa itu ketika saya masih menjadi PNS. Dan konsepsi ini pun juga sudah kita jelaskan ke depan forum rektor ketika kita panggil di Kementerian Ristek dan Dikti. Jadi ada tiga profesor, satu dokter ilmu hukum, yang ketika kita sudah breakdown materinya hampir sama dengan ini, beliau-beliau akhirnya tersadar, ya berarti memang benar-benar kita harus berbeda ini. Itu yang BLU pendidikan, perguruan tinggi. Karena selama ini ternyata beliau-beliau ini hanya dengar dari si ini, si itu, si ini, si itu, gitu.
begitu kita ajak, mohon maaf Prof, ini begini Prof, ini begini Dok, baru beliau-beliaunya paham. Loh, tulisannya memang begitu ya, ini nggak perlu ditafsirkan lagi, nggak ada tafsir yang lain. Nah ini yang kita harus benar-benar bedah aturan, baca pasalnya setapak demi setapak, dan kita dudukkan pada sebuah kesadaran bahwa layanan itu berbeda dengan instansi pemerintah yang tidak ada layanannya. Begitu Pak Nasron, mungkin bisa memberikan gambaran. Mohon izin Pak Andi, ini tinggal 10 menit lagi saya boarding. Ini gimana? Masih ada pertanyaan kah? Boleh 6 menit lagi Pak. Siap, silakan kalau ada. Nah ini nih, masih dari Pak Nasron Pak, kalau APBN bolehkah dilaksanakan dengan aturan kepala daerah? APBN Pak? Ya. Kalau APBN ya jelas sekali Pak. Dana BLU apakah dilakukan? Ya itu jelas. Seperti di Perpresnya. Mohon maaf Pak, ini sudah ada panggilan boarding ternyata. Ya. Oke, Bapak Ibu, saya mohon izin, ini sudah ada panggilan boarding. Insya Allah kita bertemu lagi di... Nanti di pertemuan selanjutnya, berarti bisa lebih panjang Pak ya, diskusinya ya. Siap Pak, insya Allah ada penggantinya. Saya juga pengen diskusi Bapak nih, berarti ini. Tapi nantilah kalian. Oke, teman-teman, terima kasih Pak Atas. Teman-teman, saya sudah bagikan materinya, ada di handout, terus silahkan di-download. Ya, terima kasih Pak Atas, rekan-rekan semua. Selamat malam dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dariku kau terima seluruh cinta seutuhnya, darinya engkau dapatkan sedikit perhatian, namun yang kau pilih malah sebaliknya. Dariku kau dapatkan segala kasih penuh pengorbanan, darinya engkau dapatkan cinta sementara, namun kenyataan kini kau dengannya. Tak perlu kau pulangkan lagi semua yang telah aku berikan, biarlah menjadi luka, berharap pun takkan bisa merubah kenyataan kau memilih dia. Dariku kau dapatkan